Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu jurnal khusus pada akuntansi perusahaan dagang, yaitu Jurnal Penerimaan Kas atau yang biasa disebut dengan JKM. Jurnal Penerimaan Kas atau JKM adalah jurnal yang dibuat atau digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai atau yang biasa disebut dengan kas. Sehingga transaksi ini akan mengakibatkan kas bertambah atau kas di posisi debit. Adapun transaksi-transaksi yang biasanya termasuk kategori dalam jurnal penerimaan kas, yang pertama adalah setoran modal pemilik. Perlu diingat yang dimaksud di sini adalah setoran kas dari pemilik berupa uang tunai. Yang kedua adalah penjualan tunai. Yang ketiga adalah retur pembelian secara tunai. Yang keempat yaitu menerima pelunasan piutang. Yang kelima yaitu meminjam uang tunai. Dan yang keenam adalah menerima pendapatan. Adapun bentuk kolom dari jurnal penerimaan kas seperti yang ada di layar ini, yang menempati posisi debit adalah kas dan potongan penjualan. Sudah jelas ya, karena penerimaan kas pasti dapat uang kan, kasnya bertambah. Kas bertambah ada di posisi debit. Nah, ini adalah ciri khas dari jurnal penerimaan kas. Kasnya ada di posisi debit. Kemudian yang menempati posisi debit juga adalah potongan penjualan. Perlu diingat, potongan itu, akun potongan, apapun itu, potongan penjualan atau potongan pembelian, dia selalu mengikuti kas. Nah, karena di sini adalah potongan penjualan, maka dia akan mengurangi jumlah kas yang kita terima. Kemudian di posisi kredit ditempati yang pertama ada piutang dagang. Piutang dagang ini diisi ketika transaksi itu atau uang kas yang diterima itu berasal dari pelunasan piutang. Kemudian akun penjualan, kolom yang kedua ini diisi ketika uang yang diterima itu berasal dari penjualan barang dagang. Nah, yang ketiga, kolom serba-serbi ini digunakan untuk akun-akun selain piutang dagang dan penjualan. Kalian catat aja di sini nama akunnya. Misalnya modal, ketika uang itu diterima dari modal. Kemudian misalnya lagi pendapatan sewa misalnya. Nah, ketika kalian mendapatkan uang itu dari pendapatan dan lain sebagainya. Nah, ini hanya contoh saja ya jurnal penerimaan kas. Mungkin di lain buku atau di lain sumber ada model yang berbeda, tapi inti dari jurnal penerimaan kas itu, kas ada di posisi debit. Oke, agar lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya. Nah, ini saya punya beberapa transaksi, mari kita analisis dari sekian banyak transaksi ini, mana transaksi yang terkategori pada jurnal penerimaan kas. Kita mulai dari yang pertama ya. Nona Dewi menyetorkan uang tunai sebagai modal awal perusahaan senilai 10 juta. Nah, uang tunai ini pasti masuk jurnal penerimaan kas. Yang kedua, dijual barang dagang. Ada dijual dan ada fakturnya. Ada pula syarat pembayarannya. Nah, kalau ada muncul kayak gini, menjual kok ada syarat pembayaran, ini pasti tidak masuk ke jurnal penerimaan kas. Karena tidak menerima uang, penjualan ini dilakukan secara kredit. Yang ketiga, Nona Dewi memberikan tambahan modal berupa uang tunai sebesar 3 juta dan peralatan senilai 4 juta. Nah, kalau saya walaupun ini menerima uang tunai, maka tetap saya kategorikan ini bukan masuk ke jurnal penerimaan kas. Karena membutuhkan debit peralatan.
Dari transaksi tanggal 3 ini kan debitnya adalah kas dan peralatan, kreditnya adalah modal. Sedangkan pada kolom jurnal penerimaan kas, kolom debit itu hanya terisi kas dan potongan penjualan, sehingga tidak memenuhi kan. Maka kalau saya transaksi seperti ini, saya masukkan ke jurnal umum. Kemudian yang keempat, membeli barang dagang dari toko Indah seharga 2 juta. Ada BKK. BKK itu artinya bukti kas keluar. Nah, ini udah otomatis kasnya keluar. Berarti ini tidak masuk ke jurnal penerimaan kas karena ini adalah jurnal pengeluaran kas. Yang kelima, dijual secara tunai. Secara tunai. Barang dagang kepada toko Kurnia. Nah, ini masuk ke jurnal penerimaan kas. Kemudian tanggal 6 dijual barang dagang ada fakturnya. Nah, ini jelas bukan. Kemudian nomor 7 dijual secara tunai. Nah, secara tunai. Ada BKM, bukti kas masuk. Nah, ini jelas, ini masuk ke jurnal penerimaan kas. Kedelapan, dijual barang dagang. Menjual barang dagang ada fakturnya, ada syaratnya. Berarti ini tidak masuk ke jurnal penerimaan kas. Kemudian tanggal 9, mengembalikan barang yang sudah dibeli kepada toko Indah senilai 200.000. Nah, ini harus dicek dulu. Retur pembelian ini dia secara tunai atau kredit. Ngeceknya dari mana? Ngecek transaksi sebelumnya, pembeliannya itu tunai atau kredit. Kita lihat. Nah, ini pada tanggal 4 itu membeli dari toko Indah secara tunai. Berarti kalau kita membeli secara tunai, barang yang sudah kita beli ternyata itu rusak dan kita kembalikan, otomatis kita akan dapat uang kembali. Dapat uang. Berarti ini adalah jurnal penerimaan kas karena menerima uang. Tanggal 11, menerima pelunasan. Nah, dari katanya udah kelihatan menerima pelunasan dapat uang ya, dapat duit, masuk ke jurnal penerimaan kas. Kemudian dikirim nota kredit. Nah, ada nih tulisannya nota kredit kepada toko laris. Nota kredit itu langsung masuk ke jurnal umum. Nota kredit itu retur penjualan. Jadi biasanya pada bingung ya, ada nota debit atau nota kredit. Nah, kalau nota debit itu retur pembelian, sedangkan kalau nota kredit itu retur penjualan. Tetapi dia tidak masuk ke jurnal penerimaan kas karena dia dilakukan secara kredit. Sehingga transaksi tanggal 12 ini masuk ke jurnal umum. Kemudian 13, menerima pelunasan dari toko laris. Nah, pelunasan nih, pelunasan dapat uang kan? Nah, pasti masuk ke JKM. Tanggal 15, menerima pendapatan bunga atas deposito. Dapat duit nih, 150.000 masuk JKM. 17, meminjam uang pada bank BCA, dapat duit, kan pinjam uang, dapat duit. Maka masuk ke JKM. Kemudian 19, menjual peralatan kepada toko barang bekas seharga 2 juta. Tidak ada keterangan menjualnya secara tunai atau kredit, maka dianggap menjual peralatannya secara tunai. Kalau secara tunai berarti dapat uang, pasti masuk ke jurnal penerimaan kas. Oke, sekarang kita masukkan transaksi yang kategori jurnal penerimaan kas ini ke jurnal khusus penerimaan kas. Nah, kita langsung ke soal ini. Soalnya saya tampilkan di atas ya. Kita mulai dari soal yang pertama tadi. Nona Dewi menyetorkan uang tunai sebagai modal awal perusahaan senilai 10 juta. Nah, nyetorin uang tunai, kamu sebagai bendahara pasti dapat uang. Uangnya kamu masukkan ke kas, posisi debit di sini, kreditnya adalah modal. Nah, karena tidak ada kolom modal, maka tulis di serba-serbi ini sebesar 10 juta. Kemudian selanjutnya tanggal 5. Dijual secara tunai barang dagang seharga 3 juta kepada toko Kurnia, menjual tunai. Dapat uang, kita isi kas, dan karena yang dijual adalah barang dagang, maka kolom kredit kita pilih penjualan. Seperti ini. Nah, tanggal 5 Desember keterangannya diisi apa ya?
diisi nama tokonya aja atau nama pelakunya, siapa yang melakukan transaksi itu. Debitnya kita pilih kas, kreditnya kita pilih penjualan karena ini berasal dari barang dagang. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 7 tadi dijual lagi secara tunai barang dagang seharga 3 juta kepada Toko Jaya dengan memberikan potongan harga sebesar 10%. Kita tulis dulu di sini. Tanggal 7 Desember Toko Jaya. Berarti kalau kita menjual 3 juta, menjual barang dagang, berarti kan kreditnya kita pilih penjualan ya. Nah, kita tulis dulu 3 juta di sini. Kemudian kalau kita jual 3 juta dan ngasih potongan 10%, 10% kali 3 juta berapa sih? Kita hitung di sini 300.000. Berarti uang yang kita terima tidak 300.000 dong, karena kan udah dikurangi potongan. Sebesar berapa uang yang kita terima? 3 juta dikurangi 300.000, yaitu sebesar 2.700.000. Nah, kolom yang nggak terpakai jangan lupa di strip. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 9. Mengembalikan barang dagang yang sudah dibeli kepada Toko Indah senilai 200.000 karena rusak. Nah, kalau mengembalikan barang dagang ini selalu harus kalian cek transaksi sebelumnya tunai atau kredit. Soalnya kalau mengembalikan barang, transaksi sebelumnya kok kredit, maka dia tidak masuk ke jurnal penerimaan kas ya. Nah, kita cek tadi tanggal 4. Nah, ada Toko Indah, ternyata transaksi ketika membeli itu tunai. Maka ketika mengembalikan barang, otomatis dapat uang kan? Tadi sudah saya singgung di awal. Di sini kita tulis tanggal 9 Desember Toko Indah. Nah, debitnya 200.000, kita isi kas di sini 200.000. Kreditnya kita pilih serba-serbi, kita tulis retur pembelian. Karena barang sudah dibeli. Barang sudah dibeli kita kembalikan, namanya adalah retur pembelian. Transaksi berikutnya ya, yaitu tadi tanggal 11. Pada tanggal 11 menerima pelunasan dari UD Lintang atas transaksi tanggal 6 Desember. Nah, ketika menerima pelunasan, kalian ada dua hal yang harus dicek, yaitu dapat potongan atau enggak. Kemudian yang kedua itu ada retur apa enggak. Nah, ketika saya cek transaksi di atasnya tanggal 6 Desember, ini kita buka lagi transaksi tanggal 6 Desember. Nah, ini ternyata menjualnya pada tanggal 6 ada syarat pembayarannya 2/10 N/30. Dapat potongan enggak? Dapat potongan kan kalau dilunasi dalam waktu 10 hari ya. 6 ditambah 10 berarti 16. Nah, ini baru tanggal 11 berarti dapat potongan. Itu analisis yang pertama. Kemudian kalian cek lagi ada retur enggak? Karena retur itu akan mempengaruhi jumlah piutang. Nah, ketika saya cek ternyata nggak ada retur. Nah, kalau nggak ada retur maka potongannya bisa langsung kita kalikan 4 juta. Oke, di sini saya tulis dulu atas transaksi tanggal 11 ini. 11 Desember UD Lintang, agar lebih mudahnya karena ini menerima pelunasan piutangnya dulu yang saya isi, yaitu full sebesar 4 juta karena tidak ada retur. Kemudian potongan penjualan sebesar berapa potongannya? 2% ya. Di sini tulisannya 2% kali 4 juta. 2% kali 4 juta maka ketemunya 80.000. Berarti kas yang diterima yaitu sebesar 4 juta dikurangi 80.000, yaitu sebesar 3.920.000. Nah, yang dipilih kolom piutang dagang ya, karena ini adalah pelunasan. Nah, ini karena nggak terpakai kita strip. Oke, transaksi selanjutnya yaitu tanggal 13. Pada tanggal 13 menerima pelunasan dari toko laris. Nah, ya kan, menerima pelunasan lagi. Harap diingat kalau ada pelunasan ada 2 poin. Dapat potongan atau enggak. Yang kedua ada retur atau enggak.
Oke, kita buka transaksi yang berhubungan dengan toko laris. Toko laris itu tanggal 8 ya, kita buka tanggal 8. Tanggal 8 Desember. Nah, saya tulis di sini. Pada tanggal 8 Desember itu dijual barang dagang kepada toko laris seharga 3 juta. Dengan syarat pembayaran 4/10, N/30 dapat potongan 4% kalau dilunasi dalam waktu 10 hari. 8 tambah 10 berarti 18. Sekarang tanggal 13 berarti dapat potongan. Oke, anak poin pertama ketemu. Berarti ini nanti akan ada potongan. Kemudian yang kedua ada retur enggak? Nah, transaksinya dicek lagi ada retur nggak kepada toko laris. Nah, ternyata setelah saya baca tadi transaksinya ada, yaitu terjadi pada tanggal 12. Nah, dikirim nota kredit kepada toko laris. Karena rusak jadi 3 juta ini, piutang yang semula 3 juta kita kurangi dulu 200.000. Karena ada barang yang dikembalikan. Kita tulis dulu di sini. 13 Desember toko laris piutangnya tidak kita tulis 3 juta tapi kita tulis 2.800.000. Nah, potongan penjualannya berapa nih? Kita lihat 4 ya ini. Berarti 4% kali 2.800.000 yaitu sebesar 112.000. Nah, kasnya berapa? Berarti kasnya sebesar 2.800.000 dikurangi 112.000, yaitu sebesar 2.688.000. Kolom yang tidak terpakai kita strip. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 15. Pada tanggal 15 menerima pendapatan bunga atas deposito pada Bank BCA sebesar 150.000. Dapat pendapatan bunga, dapat uang. Kasnya di debit, debitnya pilih kas sebesar 150.000. Kreditnya kita pilih serba-serbi karena ini adalah menerima uang dari pendapatan bunga sebesar 150.000. Lanjut tanggal 17 tadi ya. Tanggal 17 meminjam uang kepada Bank BCA sebesar 15 juta dengan bunga 12% per tahun. Nah, biasanya pada bingung nih, Kak ini ada bunganya gimana? Nah, nggak usah dipikirin. Kalau ketika meminjam ada bunga itu nggak usah dipikirin. Bunga itu baru dipikirkan ketika pelunasan. Ketika meminjam yang kita catat ya 15 juta ini dulu. Uang yang kita terima. Nah, seperti ini. Debitnya kita pilih kas, kreditnya kita pilih utang bank. Karena ini bank ya. Utang banknya ada di posisi kredit. Utang kalau di posisi kredit bertambah. Kemudian soal yang terakhir adalah menjual peralatan kepada toko barang bekas seharga 2 juta. Nah, menjual peralatan kepada toko barang bekas ini berarti kan dapat uang ya. Dapat uang dari peralatan, peralatannya berkurang, maka peralatannya ada di posisi kredit. Kredit kita pilih serba-serbi peralatan sebesar 2 juta. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai jangan lupa dijumlahkan dan hasilnya harus sama antara debit dan kredit ya. Jadi ini debitnya, kasnya 39.658.000, kemudian potongan penjualannya 492.000. Kalian harus menyamakan posisi kredit, hasilnya juga harus sama. Ini saya jumlahkan dulu ya. Yang debit itu hasilnya adalah 40.150.000. Kemudian yang kredit itu piutang dagang 6.800.000, penjualannya 6 juta. Kemudian serba-serbi ini kalau dijumlah semuanya 27.350.000. Kalau saya jumlahkan di posisi kredit hasilnya 40.150.000. Nah, antara debit dan kredit hasilnya sama, berarti benar. Kurang lebih seperti ini ya cara membuat jurnal penerimaan kas. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan,
Kak, ini masuk ke jurnal penerimaan kas atau masuk kemana? Silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau saya sempat akan saya jawab. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.